Yang terhormat, terkait dengan eh, program daripada Sentra HKI, maka program yang pertama kita ini adalah untuk meluncurkan daripada bantuan insentif untuk HAKI. Oleh karena itu ada beberapa teknis nanti akan kita sampaikan kalau disampaikan oleh Ketua P3M. Oleh karena itu nanti kalau bagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Sifatnya hari ini kita teknis, kemudian yang perlu ditanyakan dan koordinasi kita persilakan hari ini. Kita persilakan Pak Epi. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Ini Pak Muklis, Pak Ketua kita nih Bapak Ibu, Ketua Sentra KI Politeknik di Padang. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat hibah 100 juta, 94 juta malah ya, untuk kegiatan Sentra KI kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita bertemu dalam kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kekayaan intelektual yang ada di Politeknik Negeri Padang. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang mau kita sampaikan terkait dengan kegiatan yang terkait dengan kekayaan intelektual, apa saja yang kita bantu dan bagaimana prosedurnya. Jadi di tahun ini Bapak Ibu kita sangat mengakomodir seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu sangat banyak Bapak Ibu, salah satunya hak cipta. Ada paten, paten sederhana, ada desain industri, ada merek, rahasia dagang, desain sirkuit terpadu dan sebagainya gitu ya. Jadi kita di Sentra KI nanti akan mengakomodir ada 5 ya, ada 5 selain hak cipta, ada paten, lalu paten sederhana, lalu merek, desain industri ya, Bapak Ibu ada 5 yang bisa kita lakukan di Sentra KI dan kemarin kita juga sudah melakukan pelatihan untuk tim di Sentra KI sehingga Bapak Ibu sangat berpeluang untuk memanfaatkan Sentra KI PNP. Dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kita kemarin itu salah satu hal yang ditekankan oleh narasumber adalah seluruh penelitian yang didanai oleh Dana Dipa Politeknik Negeri Padang, maka kekayaan intelektualnya adalah milik Politeknik Negeri Padang. Jadi Bapak Ibu harus mengurusnya melalui Sentra KI Politeknik Negeri Padang. Ini yang ditekankan karena kalau penelitian kita danai oleh Politeknik Padang, maka di kontrak juga kita sebutkan bahwa pemegang hak ciptanya adalah Politeknik Negeri Padang, tapi pemiliknya Bapak Ibu gitu ya. Nah, tentu dengan pengurusan melalui Sentra KI itu biayanya lebih lebih dapat diskon ya 50% ya kalau kita mengurus sendiri dan kemudian kita danai Bapak Ibu. Jadi kita diperbolehkan untuk membayarkan inset terkait dengan KI. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk memanfaatkan hal tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan hak cipta, Bapak Ibu ada beberapa hal juga mau saya tekankan. Yang pertama adalah hak cipta itu sekarang itu sifatnya otomatis Bapak Ibu. Asal data yang kita masukkan itu valid, maka setelah kita lakukan pembayaran, maka otomatis sertifikat hak ciptanya terbit. Tidak ada pemeriksaan terhadap apa yang kita masukkan, karena semuanya otomatis. Nah, siapa kontrolnya Bapak Ibu? Kontrolnya adalah kita sendiri. Jadi jangan sampai nanti data yang Bapak Ibu kirimkan ke kita itu datanya salah, karena di situ ada surat pernyataan. Gitu. Jadi kalau seandainya kita salah memberikan data, lalu hak ciptanya terbit, tiba-tiba nanti ada yang menggugat di belakang hari gitu ya. Nah kita jadi ibaratnya jadi bom waktu Bapak Ibu, karena tidak ada proses pengecekan oleh Dijen KI ya, Kumham ya, DGIP gitu. Tidak ada pengecekan itu. Maka sewaktu Bapak Ibu mengajukan hak cipta tersebut, mohon hati-hati betul-betul bahwa ada karya yang kita minta diajukan permohonan cipta itu betul-betul karya kita. Kalau di DGIP itu menyebutkan bahwa karya kita itu memiliki nilai pembeda gitu Bapak Ibu. Kalau kita nyebutnya adalah ada novelty-nya atau ada yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Dan itu kita tulis sendiri gitu ya. Nah, itu yang perlu diyakinkan di diri kita Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu kirim, kita juga tidak akan terlalu apa namanya mencek secara detail gitu ya. Jadi sangat berharap Bapak Ibu mohon yang di submit untuk mendapatkan hak cipta itu betul-betul karya Bapak Ibu dan terbebas dari hal-hal yang melanggar hukum.
Karena sekali lagi di hak cipta itu tidak ada proses pemeriksaan oleh orang kementerian. Yang memeriksa itu kita, Bapak Ibu. Kita di P3M juga memeriksa beberapa data yang Bapak Ibu berikan. Nah, beberapa kesalahan fatal di tahun lalu, Bapak Ibu, adalah yang pertama, teman-teman ada yang menggunakan tanda tangan saya, dalam tanda kutip, diambil dari mana, lalu tanda tangan itu dimasukkan di surat pernyataannya. Karena ini berkaitan dengan hukum, Bapak Ibu, maka semua tanda tangannya itu harus tanda tangan basah. Jadi mohon ini jadi perhatian kita, Bapak Ibu, jangan nanti ada yang coba-coba gitu ya menggunakan tanda tangan saya tanpa apa namanya cara digital ya, di copy-copy dari mana gitu ya, karena kita kan banyak gitu ya, lalu Bapak Ibu tempel di sertifikat apa di surat pernyataannya ini yang mau kita wanti-wanti, jangan nanti kita dapat hak cipta tapi nanti tersandung hukum di belakang hari gitu ya. Jadi hanya gara-gara hal sepele kita jadi bermasalah, Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tahun lalu itu terjadi juga terkait dengan materai. Ada yang menggunakan materai tempel yang dicari gambarnya di internet lalu ditempelkan di surat pernyataannya atau di surat pengalian hak ciptanya gitu. Nah, ini saya ingatkan dari sekarang Bapak Ibu, materai itu punya nomor seri gitu. Jadi kalau kita ketahuan seperti itu nanti jadi kendala. Jadi ini yang mau saya tekankan Bapak Ibu, kita mulai melakukan apa namanya mengajukan permohonan sesuai dengan yang semestinya. Karena ini terkait dengan hukum, maka sekali lagi seluruh tanda tangan yang ada di surat pernyataan, di surat pengalian hak cipta itu tanda tangannya adalah tanda tangan basah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu, jangan nanti tujuan kita baik tapi ternyata kita bermasalah nanti di belakang hari gitu ya. Jadi kalau kemarin tuh narasumber menyebutkan hak cipta ini bisa jadi bom waktu gitu ya. Karena Bapak Ibu, karena tidak ada proses pemeriksaan tadi. Kemudian hak cipta ini kan masa perlindungannya itu 50 tahun ya, apa 70 tahun ya, saya lupa. 70 tahun kalau nggak salah ya, masa perlindungan hak cipta itu Bapak Ibu. Nah, kalau itu bukan karya kita, lalu ada yang menggugat, tentu kita akan tidak baik ya Bapak Ibu. Jadi ini yang dari awal kita sepakati bersama, semoga ini tidak terjadi lagi di tahun ini terkait dengan data-data yang kita minta. Nah, kemudian di dalam form yang ada di hak cipta itu ada dua yang kita isi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pengalian hak cipta dan kemudian surat pernyataan. Surat pernyataan ini sebenarnya juga harus dipakai materai ya. Kalau kemarin itu yang di-share belum pakai materai ya Pak Muklis ya. Jadi untuk kedepannya nanti surat pernyataan Bapak Ibu itu juga harus pakai materai. Jadi tidak hanya surat pengalian hak cipta, tapi surat pernyataan itu juga harus pakai materai. Ini mungkin kita perbaiki ke depan, tapi untuk saat ini kita coba proses Bapak Ibu. Bagi yang sudah berjalan, mohon nanti kita lakukan proses secara apa namanya, secara by system. Tapi nanti bagi yang belum Bapak Ibu, mohon nanti materainya itu di dua-duanya gitu ya, di surat pernyataan satu, lalu di surat pengalian hak ciptanya gitu, diberi materai gitu. Nah, kemudian bagaimana pembiayaannya, Bapak Ibu? Kita saat ini mendanai seluruh pendaftaran hak cipta Bapak Ibu. Kalau tahun lalu itu Bapak Ibu bayar sendiri dulu, lalu nanti kita ganti. Kalau ini kita upayakan nanti kita coba Bapak Ibu tanpa mengeluarkan dana, teman mohon apa namanya ya, Bapak Ibu membantu untuk materai ya, untuk materainya gitu. Nah, ini yang kita lakukan tahun ini. Mudah-mudahan bisa lebih cepat untuk proses pendaftaran. Dan kita akan melakukan berdasarkan siapa yang pertama masuk, itu yang akan kita proses. Jadi kita mulai minggu depan, Bapak Ibu yang sudah memasukkan data di Google Form, itu akan kita proses. Sekali lagi, Google Form itu Bapak Ibu isi setelah semua kelengkapannya dipenuhi. Jadi setelah semua kelengkapan dipenuhi. Nah, untuk hak cipta itu Bapak Ibu kalau di Sinta itu kita hanya diakui ya dua hak cipta per semester. Kalau saya nggak salah, nanti kita cek ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu untuk melaporkan hak cipta, usahakan kita batasi kemarin tuh 3 tahun terakhir kalau artikel. Jadi apapun yang kita mau daftarkan, yang kita
Di P3M ya yang kita bantu, yang pertama itu adalah artikel ilmiah. Bapak Ibu boleh mendaftarkan, mencatatkan artikel ilmiahnya, tapi usahakan 3 tahun terakhir, dan Bapak Ibu adalah penulis pertamanya. Jadi satu orang itu sebagai penulis pertama, itu saat ini kita bantu untuk tiga karya cipta, tiga hak cipta ya, 3 hak cipta. Lalu kalau seandainya Bapak Ibu jadi anggota yang lain silakan saja, tapi Bapak Ibu sebagai ketuanya kita batasi untuk sementara ini adalah 3 hak cipta. Ini untuk gelombang pertama Bapak Ibu kita lihat seberapa banyak Bapak Ibu yang akan mengajukan. Tapi kalau seandainya di gelombang pertama ini masih kurang, artinya kuota dana kita masih ada, kita akan buka lagi nanti ke gelombang kedua. Nah, kita boleh memasukkan lagi. Jadi Bapak Ibu yang tertinggal itu kita tinggalkan saja. Jadi Bapak Ibu yang semangat kita bantu gitu ya. Karena nanti ini juga terkait dengan kalau Bapak Ibu masukkan nanti di Sinta, ini juga terkait dengan skor Sinta kita. Akan menambah nilai skor Sinta kita. Kemudian di POBKD, hak cipta itu juga kalau di Sinta itu satu hak cipta itu dinilai bobotnya ada 5 poin ya. Tapi kalau di BKD saat ini paten sederhana, desain industri gitu ya, hak cipta kalau nggak salah itu 10 hukumnya gitu. Jadi sangat membantu untuk kalau kita sendiri ya itu kan maksimal ya Bapak Ibu ya, penilaian itu dibagi dengan anggotanya gitu kan. Nah ini perlu kita pahami bersama. Jadi desain industri pun sekarang sudah masuk di POBKD Bapak Ibu, karya karya ciptaan kita yang ada di yang di apa dikeluarkan sertifikatnya oleh DGIP. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin yang perlu kita sampaikan di awal-awal sehingga nanti ke Bapak Ibu apa namanya dimudahkan ya, jadi dimudahkan untuk proses pendaftaran. Untuk besok Bapak Ibu, Insya Allah saya besok ada di kampus sampai siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum ditandatangani apa namanya borang-borangnya tadi itu nanti kita tandatangani besok Bapak Ibu. Insya Allah saya besok sampai siang Bapak Ibu dari jam 9 mungkin atau jam 8 saya di kampus untuk mengurus beberapa hal termasuk menandatangani usulan Bapak Ibu untuk hak cipta. Nah nanti setelah hak ciptanya keluar Bapak Ibu akan kita share nanti lagi di grup. Nanti akan kita bikin lagi nanti Pak Muklis apa Google Drive-nya Pak Muklis ya yang sudah kita hasilkan sertifikatnya gitu. Jadi nanti akan memacu memotivasi teman-teman yang lain. Dari hak cipta ini Bapak Ibu kita nanti akan beralih ke paten sederhana, desain industri dan merek. Jadi di tahap awal ini kita akan membantu memfasilitasi pendaftaran hak cipta Bapak Ibu. Lalu apa yang perlu kita daftarkan di hak cipta, apa dan bagaimana hak cipta? Bapak Ibu, saya mohon, coba saya izin share screen sebentar. Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di sini DJIP, Bapak Direktorat Jenderal Intelektual Property, Intelektual Kekayaan Intelektual Bapak Ibu ya. Jadi DGIP, jadi di bahasa Inggris kan gitu ya. Jadi websitenya adalah dgip.go.id. Apa yang Bapak Ibu yang tidak paham semua sudah disampaikan di sini dengan detail. Merek itu apa, paten itu apa, desain itu apa, hak cipta itu apa. Jadi yang kita urus sekarang adalah hak cipta misalnya. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat di situ hak cipta. Definisinya juga ada video terkait dengan hak cipta itu apa gitu ya. Lalu definisinya juga sudah dijelaskan dengan detail. Lalu juga ada syarat, kita lihat di sini ada syarat dan prosedur juga sudah dijelaskan. Tapi ini sudah kita fasilitasi dengan sentra KI ya Bapak Ibu. Nah nanti kita di P3M itu punya akun sendiri Bapak Ibu untuk mendaftarkan. Jadi setiap jenis KI itu kita mempunyai halaman yang namanya untuk pendaftaran ya. Kalau Hak Cipta itu kita punya akun sentra KI ya. Oh enggak, saya nggak punya akses ya. Oke. Nah ini akun yang akan kita gunakan untuk mendaftarkan produk Bapak Ibu.
di informasi terakhir sekarang Bapak Ibu, setiap yang sudah didaftarkan oleh tim panitia sentra KI nanti hari itu juga harus dibayarkan gitu ya. Jadi ini nanti yang akan kita lakukan, Bapak Ibu tidak Bapak Ibu tidak akan diribetkan. Kalau tahun lalu itu Bapak Ibu yang membayar, lalu duitnya kita transfer. Sekarang kita akan membayar, Bapak Ibu hanya membantu dalam menyediakan materai ya. Jadi kita akan lakukan dimulai minggu depan. Nah, di sistem ini disebutkan dengan jelas Bapak Ibu bahwa hak cipta itu persetujuannya otomatis pencatatan. Jadi ini yang kita khawatirkan karena dia otomatis dia tidak akan melihat apa yang kita input itu benar atau salah. Asal sudah kita masukkan dia akan keluar hak ciptanya. Kalau salah-salah Bapak Ibu misal memasukkan nama temannya kadang-kadang ada ketinggalan huruf gitu ya. Begitu sudah jadi, maka sertifikatnya akan keluar, kita nggak bisa merubah. Kalau kita merubah kesalahan itu, maka kita akan bayar lagi Bapak Ibu. Jadi tidak boleh salah dalam mengisi data. Kalau datanya salah kita masukkan, pembayaran nggak bisa dikembalikan. Kita bikin baru lagi dan bayar baru lagi. Nah, ini mohon Bapak Ibu sewaktu menyiapkan data-datanya, nama-nama yang diminta di Google Form itu, mohon diisi dengan benar Bapak Ibu. Jangan sampai ada gelar teman yang tertinggal atau kalau gelar mungkin nggak apa-apa, tapi kalau namanya ketinggalan gitu ya. Nah, itu saya juga pernah waktu itu gitu ya, ketinggalan nama teman, kita nggak bisa merubah. Jadi kita akhirnya mengajukan baru, kita ajukan pasca permohonan perbaikan, kita bayar lagi Bapak Ibu. Ini yang jangan nanti kita terjadi seperti itu, karena pelaporan kita itu satu hak cipta dibayarkan yang satu kali gitu. Jadi kalau ada sampai salah lalu kita ulang lagi, maka tentu akan jadi temuan juga nantinya kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin informasi tentang hak cipta Bapak Ibu. Kesannya simple, tapi nanti ini sangat berpengaruh di belakang hari. Jadi sekali lagi saya mohon Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti di hak cipta ini, mohon itu betul-betul karya Bapak Ibu. Nah, saya coba lihatkan ini begitu kita masuk ada surat pernyataan, ada surat pengalihan hak cipta. Jadi surat pernyataan itu yang kemarin sudah ada contohnya, Bapak Ibu sudah disertakan dengan contoh ya. Jadi ini template-nya. Jadi di sini pencipta ini Bapak Ibu ketua ya. Jadi dipakai materai 10.000. Kemudian nanti pemegang hak ciptanya adalah P3M selaku mewakili Politeknik Negeri Padang. Bisa saja di sini Pak Direktur sebenarnya, tapi tentu kita akan butuh waktu ya untuk meminta tanda tangan basah dari Pak Direktur. Jadi kita boleh di P3M mewakili Direktur karena P3M adalah lembaga yang mewakili bidang penelitian dan pengabdian di Politeknik Negeri Padang. Dan ini nanti hasil dari diskusi kemarin, kita juga akan membuat peraturan direktur tentang pengelolaan kekayaan intelektual di Politeknik Negeri Padang. Jadi formatnya ini sudah ada Bapak Ibu, nanti mungkin kita share. Lalu yang kedua sebenarnya ada lagi surat pernyataan Bapak Ibu. Nah, surat pernyataan ini jelas Bapak Ibu dinyatakan beberapa hal-hal yang Bapak Ibu mohon dicermati Bapak Ibu ya, karena ini adalah bahasa hukum ya. Jadi ini akan ada potensi masalah hukum gitu. Ini surat pernyataannya, ini karya cipta itu berupa apa? Jadi kalau karya kita itu adalah karya ilmiah, Bapak Ibu nanti boleh bikin di sini karya tulis dalam kurung karya ilmiah. Atau kalau seandainya dia buku, nanti bisa Bapak Ibu tulis dalam bentuk buku gitu ya. Atau kalau dia berupa program komputer, bikin program komputer ya, berupanya ini. Jadi kemarin itu kita banyak ada 3 itu gitu yang kita daftarkan. Selain dari itu, sebenarnya banyak Bapak Ibu, cuman kita yang penting saja terkait dengan kita di tugas kita sebagai Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi berupanya ini bisa buku, bisa program komputer atau software ya. Kalau di sini nyebutnya program komputer Bapak Ibu, atau karya tulis dalam kurung karya ilmiah. Jadi selain dari itu kita tidak sebenarnya janganlah ya Bapak Ibu, karena kita juga memikirkan nanti nilai ekonomisnya gitu ya, seberapa penting kita untuk melindungi kekayaan intelektual kita itu. Nah, juga ada yang bertanya Bapak Ibu, kalau karya ilmiah kan sudah ada ISBN apa? ISBN-nya, kalau buku juga sudah ada ISBN-nya.
sekali lagi ini adalah hal yang berbeda karena hak cipta itu hanya sekedar mencatatkan bahwa itu adalah karya kita. Jadi mencatatkan di Kumham ya adalah karya kita gitu. Dan kemudian nanti juga ada pakai tanda tangan dan Bapak Ibu pakai materai. Nah ini bagi yang belum Bapak Ibu mohon nanti untuk surat pernyataan hak cipta juga pakai materai 10.000 ya. Untuk bagi yang belum ya. Karena kalau bagi sudah pun tidak kita kasih materai pun akan diakui. Cuma nanti kita jadi catatan nanti saya khawatirnya seperti itu. Jadi kita akan mengulang lagi gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti ini silakan di apa namanya diperhatikan betul ya. Nah, setelah ini kita isi, Bapak Ibu, ini nanti adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form kita. Nanti data Bapak Ibu itu akan dipindahkan oleh panitia ke sini. Nah, nanti akan dipindahkan, maka pastikan data yang di Google Form itu betul-betul sama dengan data yang sudah Bapak Ibu tulis di surat pengalihan atau di surat pernyataan. Jadi betul-betul sama. Jangan ada yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita tanya di Google Form untuk melengkapi pengisian data ini. Jadi akan butuh waktu beberapa. Jadi yang lama nanti adalah masukkan data pencipta. Data pencipta itu memang dimasukkan detail Bapak Ibu. Mulai dari kewarganegaraan, alamat, provinsi, kota. Dan kadang-kadang juga sistem ini bermasalah gitu ya. Jadi kadang-kadang aplikasi-aplikasi yang ada di DGIP itu kadang-kadang lagi jalan lancar-lancar gitu ya. Kadang-kadang lagi bermasalah gitu ya. Kalau tadi saya coba ada sedikit permasalahan di data pencipta ini ya. Mudah-mudahan besok bisa sudah oke ya. Sekarang sedikit ada kendala sepertinya. Sehingga kita nggak bisa memilih Provinsi Sumatera Barat tadi. Sehingga nggak bisa kita ngisi data yang lainnya gitu. Jadi kadang nanti Bapak Ibu akan mengalami seperti itu. Kenapa ada yang cepat, kenapa ada yang lambat? Karena di DGIP-nya ini aplikasinya kadang-kadang kayak kemarin kita pelatihan, aplikasi untuk pendaftaran paten tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kendala teknis ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu mempengaruhi kita gitu. Dan yang lain-lainnya sudah kita siapkan. Jadi untuk Bapak Ibu hanya mengisi di bagian yang ada di apa namanya di Google Form ya. Jadi Google Form itu diisi setelah data Bapak Ibu lengkap. Kemudian terkait dengan biaya Bapak Ibu di hak cipta ini pembiayaannya adalah kalau dia berupa artikel ilmiah atau berupa buku itu harganya apa biayanya ya, biaya registrasinya mana deh biaya nih? Biayanya karena kita melalui lembaga Bapak Ibu ya. Ini kita bayarnya 200.000 ya. Tapi kalau dia berupa program komputer, kita akan bayarnya 300.000. Lalu kalau kita secara online Bapak Ibu ya, kalau umum Bapak Ibu ya dapat diskon ya 50% lah kalau kita pakai akun Sentra KI. Nah ini Bapak Ibu beberapa hal yang mungkin yang perlu kita sampaikan, kita sikapi terkait dengan hak cipta. Karena saya khawatir Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin sebagian menganggap ini hal yang gampang, sepele, tapi ini akan menjadi catatan apa ya kita di belakang hari ya, di kemudian hari takutnya kita jangan tersandung masalah hukum dengan hak cipta ini. Jadi kesannya sederhana, tapi ini bisa berimbas hal yang terkait dengan hukum Bapak Ibu. Jadi mohon sekali lagi untuk tanda tangan saya mohon jangan dalam tanda kutip Bapak Ibu jangan dipalsukan. Nanti saya akan standby kapan ada waktu saya ke Politeknik karena memang hari ini saya masih mondar-mandir Bapak Ibu ke rumah sakit ya untuk kontrol kayak hari ini saya dari pagi sampai jam 3:30 di M Jamil gitu ya. Jadi nggak mungkin. Ya, cuman hari besok itu saya kosongkan jadwalnya, jadi saya full mungkin sampai siang, cuman sore saya harus ke rumah sakit lagi. Jadi masih bolak-balik untuk kontrol, sehingga dengan segala keterbatasan saya mohon pengertian Bapak Ibu juga itu ya. Jadi kalau ada waktu, silakan Bapak Ibu letakkan saja di meja P3M. Jadi kalau ada waktu saya ke kampus, saya akan tanda tangani. Jadi tidak perlu menunggu saya harus ada di kampus dulu gitu Bapak Ibu. Siapa tahu kalau ada waktu saya sore-sore ke kampus gitu ya.
ada waktu saya ke kampus, nggak tahu aja kalau ada waktu gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang belum saya tanda tangani, letakkan saja di meja seperti yang sampaikan Pak Muklis. Mungkin ada waktu saya langsung ke kampus untuk tanda tangan itu. Jadi jangan sampai kita terkendala dengan hak cipta ini. Nanti setelah ini kita akan mendiskusikan yang paten. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu dulu pengantar dari saya terkait dengan teknis ini. Silakan Bapak Ibu kita diskusi. Setelah itu kita akan diskusi sedikit tentang paten ya, Pak Muklis ya. Setelah ini kita akan ada workshop paten sederhana, desain industri dan merek ya. Ini apalagi gitu ya. Karena kita punya potensi peluang untuk itu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu hal teknis yang perlu kita diskusikan dan kita sepakati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Bapak Ibu kita diskusi. Silakan Pak Muklis. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau diskusi atau mau ditanyakan kita persilakan. Izin Pak Muklis, Ya, silakan Pak Prinal. terima kasih Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mohon maaf nih baru pulang dari apa nih Serkom. Di yang saya tanyakan kemarin saya sudah menjawab Pak Ketua. Betul saya ada ingin memasukkan hak cipta 3 itu. Nah, kapan gelombang keduanya nih Pak? Ya. Nah, itu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan masih dibuka ya Pak Muklis ya? Sampai Ya. Pak Muklis? Masih dibuka Pak Prinal karena kita kemarin yang gelombang pertama ini sampai tanggal 15 Pak. Jadi kalau Bapak sempat besok datang kampus silakan dibuat di surat pernyataannya Pak sama surat pengalian hak cipta. Saya masih di Bandung nih Pak, belum selesai Pak. Oh, belum selesai Pak. Balik Ya. kapan Pak Prinal? Bulan? Jadi saya kemungkinan selesai tanggal 14 itu. Oh, 14. Nah, itu makanya kalau memang setidaknya kalau ada tanggal hari keduanya sampai di Padang kan saya siapkan langsung kan berkasnya itu. Siap sampai tanggal 15 ya Pak Muklis ya? Ya, Ya. betul Pak. Ya, jadi yang sudah memasukkan akan kita proses dalam minggu depan Pak. Jadi yang untuk gelombang 1 ini sampai tanggal 15. Setelah itu kita stop dulu, kita sesuaikan dengan anggaran kita apakah masih memadai. Kalau memadai kita akan buka gelombang 2. Kalau saya lihat di sampai hari ini itu saya lupa ya ada berapa sih yang sudah masukkan ya? Sampai hari ini yang sudah mengisi Google Form sudah 35 Pak. 35 ya? Tadi lebih kayak Pak Muklis. Ya. Tadi 51 saya lihat. Berapa Pak? 39 ya, sorry. 39. Sudah Kalau 39. ini Pak, tanggal 15 itu sampai jam berapa Pak di kampus Pak? Tanggal 15 itu hari apa ya? Kita ngeset Hari Jumat itu. Ya. Jumat ya? Ya. Bisa Pak Prinal, pokoknya tanggal 15 itu Bapak datang kampus, kita sudah menghitung Bapak di gelombang pertama, begitu Pak Prinal. Oke, Insya Allah nanti kalau di tanggal 15 itu saya siapkan bahannya dan saya antar ke PTGM nanti kalau siap itu kan. Kalau nggak berarti kan di gelombang kedua lagi nih. Ya, siap. Ini Terima kasih Pepi sama Pak Muklis ya. Ya, siap Pak. Masih memadai nih Pak Prinal. Ini ada 3 rencananya Pak. Rencana 3 nih. Ya. Ya. Makasih ya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Pak Muklis, Pak Ketua. Ya, silakan Pak Doni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan yang sudah pernah juga saya sampaikan lewat Pak Muklis gitu ya. Tuh ya, karena di bahasa Inggris itu tema PBL kita kan untuk membuatkan banyak video tuh, kita kerjasama sama Departemen Koperasi juga ya. Kemudian video itu kan sebenarnya bisa juga kita majukan hak ciptanya ya, mungkin kira-kira begitu. Nah, itu bisa nggak dimasukkan dalam skema yang sedang dijalankan sekarang itu, Pak Ketua? Atau menunggu beberapa saat lagi atau bagaimana gitu? Itu aja, terima kasih. Oke. Ya, Pak Epi, kemarin Pak Doni sudah menanyakan ini, tetapi permasalahannya adalah video itu atas nama mahasiswa yang pertamanya, karena ketentuan kita kemarin itu adalah dosen sebagai penulis utama atau yang inventornya
Maka kemarin ini belum tidak sesuai dengan syarat yang kita ajukan kemarin. Nah, gimana Pak Epi? Ya, memang tujuan kita yang pertama sebenarnya kan adalah membantu untuk BKD, untuk KUM teman-teman dosen ya. Jadi memang kita harapkan ketuanya itu adalah dosen kita gitu Pak. Dosen kita, mahasiswa boleh jadi tim ya. Tapi yang urgen itu sebenarnya adalah dosen kita gitu yang jadi ketuanya gitu. Begitu Pak Muklis, Pak Doni. Jadi video dalam apanya boleh Bapak Ibu ya. Cuman nanti ini mohon dikaitkan dengan bidang ilmu kita ya. Makanya kemarin itu kita baru ada 3 ya, karya tulis, buku, sama apa satu lagi? Software, Pak. Software komputer. Software ya, program komputer ya. Ya. Video boleh aja sebenarnya Bapak Ibu, karena karya cipta itu yang hak cipta itu sebenarnya apapun karya tulis kita yang telah kita publikasikan gitu ya. Apapun karya tulis kita yang telah kita publikasikan, dan yang ngisi Google Form itu adalah ketuanya gitu. Cukup 1 orang yang ngisi Google Form yang ketuanya saja. Jadi yang lainnya tidak perlu. Jadi ketuanya nanti menambahkan anggotanya di Google Form. Seperti itu. Jadi yang ngisi Google Form Bapak Ibu itu cukup 1 orang ketuanya saja. Jangan nanti ketuanya mendaftarkan, nanti anggota mendaftarkan juga gitu. Jadi double-double gitu ya. Jadi usahakan hanya yang mendaftar, yang mengisi Google Form itu adalah ketuanya dan itu adalah dosen kita gitu. Oke, memastikan lagi ya ketua ya. Jadi kalau umpamanya dosennya yang jadi ketua itu boleh kita ajukan gitu ya. Boleh, silakan Pak Muklis, Pak Doni. Kemudian satu lagi, kalau umpamanya memang tidak bisa dosen yang jadi ketua atau tetap mahasiswa dan kita tetap ingin mengajukan ini hak ciptanya kan gitu ya. Itu prosesnya bagaimana? Apakah kita langsung Berarti ke tidak website perlu itu? melalui sentra KI berarti Pak Doni. Jadi bisa Oke. mendaftarkan sendiri di EH Cipta dengan akun kita sendiri. Jadi mahasiswa bisa buat akun di EH Cipta itu Pak Doni, cuman bayarnya 2 kali. Kalau 300 software ya jadi dia 600. Kalau seandainya video 200 berarti 400 bayarnya gitu. Jadi mahasiswa Oke, oke. bisa bikin akun di EH Ciptanya sendiri gitu. Oke, siap-siap. Sudah jelas. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Muklis. Oke, siap. Pak Doni. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita nggak usah lama-lama Pak Ibu ya, sampai jam 9 lah ya, paling lama ya. Kalau rasanya sudah cukup dimengerti Bapak Ibu ya. Oh, ini ada Bu Emida. Mungkin Pak tanya Pak Epi. Ya. Oh, Nah, maaf Pak silakan Bu. Epi Ya. bertanya kalau untuk desain bagaimana ya Pak? Saya seperti desain disnatalis dan mungkin border ciri khas dari Politeknik Negeri Padang. Apakah itu bisa untuk dihasilkan Pak? Mungkin kalau itu kita mungkin ke merek kali ya. Di hak cipta itu coba saya searchkin ya. Sebenarnya bisa aja Bu. Kalau di hak cipta itu dia betul-betul fleksibel ya. Selagi itu karya kita dan sudah dipublikasikan itu boleh-boleh saja. Nah, di sini kan ada kelihatan ya Bapak Ibu searchkin saya. Yang pertama itu jenis ciptaan. Jadi kalau karya tulis kita pilih, nanti kita di panitia Bapak Ibu itu muncul banyak, ada atlas, ada buku, ya kan banyak ini buku saku dan seterusnya. Sangat banyak Bapak Ibu yang bisa kita daftarkan. Sekali lagi kita melihat dari sisi seberapa urgen kita untuk mendaftarkan itu. Lalu karya seni, lalu tadi masuk karya seni kali ya Bu ya. Karya seni kita lihat subnya. Baliho, banner kan ini yang kita lakukan ya, brosur ya, flyer itu boleh saja Ibu, cuman nanti kita melihatnya dari sisi seberapa urgen kita untuk mendaftarkannya gitu loh Bu. Tapi kalau seandainya itu berupa merek mungkin lebih lebih apa ya, lebih kumnya lebih apa ya? Saya nggak tahu nih Prof Yuli merek ada kumnya nggak ya? Saya belum pernah ngecek nih. Ini Bu Yuli ada. Kalau kita daftarkan merek, merek itu kan logo ya. Jadi apakah ada kumnya gitu. Jadi kalau dari sisi apanya boleh Bu Emma untuk mendaftarkan itu gitu ya. Cuman kita melihat dari sisi yaitu azas manfaatnya gitu ya. Ini karya audio visual,
lalu ada film. Ini Bu Emma mungkin banyak nih ya karya seni kuliah dan sangat banyak Bapak Ibu. Jadi di hak cipta itu memang catatannya adalah semua karya kita dan sudah kita publikasikan gitu. Jadi kalau karya tadi sudah dipublikasikan, diboleh-bolehkan saja karena nanti akan ditanya di mana pertama kali dipublikasikan gitu. Jadi kalau Bu Emma mungkin saya sarankan ngurus merek gitu Bu Emma. Jadi untuk tahun depan itu Bapak Ibu bisa salah satu di pengabdian Bapak Ibu kalau ada UMKM mitra kita yang sudah punya usaha tapi belum ada merek, Bapak Ibu coba bantu buatkan mereknya dan daftarkan di sentra KI kita. Kita akan bantu pembiayanya. Memang untuk merek itu cukup besar biayanya ya, ada 1.800.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu besok tahun depan kalau atau pengabdian yang sudah jalan Bapak Ibu kalau UMKM sebagai mitra kita itu atau mitra kita itu belum mempunyai logo, Bapak Ibu usahakan bantu bikin logonya, nanti daftarkan atas nama Bapak Ibu di sentra KI. Setelah itu nanti kita lisensikan, kita hibahkan logo itu ke yang punya gitu ya. Artinya kita berikan lisensi, pemakainya adalah free, tapi pemegang hak ciptanya kita itu. Nah itu boleh, tapi artinya Bapak Ibu harus diskusi dulu dengan mitranya, berkadang nggak seperti itu. Jadi pemegang hak cipta di kita, tapi kita berikan dia lisensi untuk menggunakan logo itu tanpa ada biaya. Nah itu bisa Bapak Ibu. Dan harganya untuk merek itu memang 1.800.000 dan ini akan mudah-mudahan masih cukup dana kita untuk mendanai itu gitu ya. Mungkin seperti itu Bu Emma. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Epi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk data cipta itu betul-betul kita lihat juga di sisi seberapa urgen itu untuk kita daftarkan gitu ya. Karena kita batasi untuk tiga judul per orang itu Bapak Ibu. Jadi usahakan yang kalau artikel, usahakan artikel terbarunya, kalau buku terbarunya. Juga tidak ada batasan itu sampai 3 tahun, itu hanya kita saja Bapak Ibu, kebijakan kita saja agar apa yang kita hak ciptakan itu betul-betul hal yang baru gitu. PP, ini ada pertanyaan dari Bu Amidah, Pak Epi. Jadi Bu Amidah ini punya buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit. Nah, kalau itu diajukan hakinya, apakah ini di kemudian hari tidak bermasalah, gitu, Pak Epi? Bermasalah dengan siapa ya? Jadi kalau hak kekayaan hak cipta, jadi kalau hak cipta Ibu itu asal punya kita daftarkan tidak ada masalah kecuali itu punya orang yang kita daftarkan gitu ya. Jadi tidak akan ada masalah. Sekali lagi hak cipta itu hanya mencatatkan karya kita di DGIP, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi hanya mencatatkan saja. Jadi walaupun dia sudah punya ISBN, kalau buku kan kita minta buku yang sudah ber-ISBN yang bisa kita daftarkan melalui sentra KI gitu Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya buku, modul dan sebagainya yang tidak punya ISBN itu bisa juga kita daftarkan. Tapi tadi mungkin akan lebih baik ya yang kita daftarkan di hak cipta itu adalah buku yang telah mempunyai ISBN. Jadi bukan berarti ISBN-nya sudah ada, lalu hak cipta ada juga. Nah itu kan dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Sama juga dengan jurnal, jurnal punya EISSN, maka hak cipta juga ada nomornya. Jadi ini hanya semacam pengakuan saja. Jadi silakan aja Ibu, siapa tadi? Ibu Amida ya? Ya. Silakan aja. Pak Epi boleh tanya Pak Epi? Ya, ya Bu Ence. Ini teknis Pak, yang surat pernyataan ini kan saya sudah ngisi di Gform. Karena surat pernyataan kan tahun lalu tanpa materai. Ternyata tahun sekarang pakai materai Pak. Tapi saya sudah ngisi, gimana prosesnya? Apa isi lagi atau gimana? Kalau memungkinkan untuk diperbaiki, kita perbaiki Bu Ence agar untuk jaga-jaga saja gitu. Tapi bagi yang sudah terlanjur, kalau mau kita proses juga memang apa namanya tingkat risikonya sedikit, cuman untuk jaga-jaga aja sebenarnya Bapak Ibu. Karena kalau seandainya sampai saat ini nggak ada kendala gitu ya, mungkin kedepannya kita lebih tertib administrasi. Ini mungkin juga kesalahan kita di P3M ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf ini saya juga baru cek lagi di di EH Ciptanya, ternyata itu harus ada tanda tangan di atas materi untuk surat pernyataannya. Jadi kalau mau perbaiki silakan Bu Ence, tapi bagi yang tidak kita akan jalan saja
mudah-mudahan ini tidak akan jadi hal yang apa namanya, yang bermasalah gitu ya. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Tetapi sebaiknya diisi kembali aja Pak Epi, Bu Ance, Ya. karena di Ya. pengumuman kita di awal sudah kita tegaskan bahwa surat pernyataan dan pengalihan hak cipta itu ditandatangani di atas materai. Supaya kedepannya kita tidak memperkecil masalah di kemudian hari aja Bu Ance. Jadi diisi G-formnya lagi, nggak jadinya dicatat 2 nanti takutnya Pak. Enggak, karena kita yang di administrasi nanti akan cek Pak, Bu Yance. Dengan judul Berarti yang sama akan kita daftarkan cuma satu. oke, berarti diisi aja lagi ya Pak. Iya, diisi Makasih kembali Pak aja Bu. Agus. Makasih Pak Epi. Ya, Cukup Bapak Ibu? sepertinya cukup Pak Epi. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu terkait dengan hak cipta ini. Setelah kita sampai apa namanya tanggal 15, untuk sementara kan kita tutup dulu untuk pendaftaran hak ciptanya. Setelah itu kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Kalau masih memungkinkan, kita akan membuka gelombang 2. Tapi kalau melihat yang daftar saat ini, Bapak Ibu masih memungkinkan sepertinya. Kemudian setelah ini, Bapak Ibu kita akan mengundang mungkin melalui Google Form nanti Pak Muklis, kita akan mendata lagi untuk paten ya. Ya, Paten sederhana. Nanti boleh Bapak Ibu desain industri itu adalah salah satu juga yang kumnya 10 nggak salah ya. Desain industri, lalu yang baru merek ya. Jadi merek ini saya baru kemarin juga mulai ngeh gitu Bapak Ibu. Cuman seberapa urgen kita untuk menguruskan merek. Paling tidak Bapak Ibu ini sudah disinta. Kalau disinta itu dihitung. Tapi kalau di POPKD saya belum menemukan gitu ya. Apakah nanti ini karya cipta yang didaftarkan di DGIP itu merek masuk gitu ya sebagai bagian dari kum kita. Tapi kalau di Sinta Bapak Ibu seluruh kekayaan intelektual kita itu ada poin-poinnya. Jadi saya share Sinta ya. Nah ini Bapak Ibu sebentar. Ini sudah saya screen ya. Saya screen dulu ya. Nah ini Bapak Ibu untuk di Sinta itu semua dinilai Bapak Ibu. Mulai dari kekayaan intelektual bentuk paten itu bobotnya poinnya itu 40, paten sederhana 28, merek. Nah ini Bapak Ibu, merek itu dinilai adalah 12. Kemudian dikasih grafik kita mungkin nggak ada. Nah desain industri 16 Bapak Ibu. Jadi lebih tinggi desain industri. Desain industri itu misalnya teman-teman di teknik mesin, elektro, atau dari TI gitu ya, punya produk dan sudah memiliki gambar teknis minimal Bapak Ibu, itu sudah bisa mendaftarkan desain industrinya. Jadi gambar teknisnya itu pun harus memiliki nilai pembeda. Artinya beda dengan yang lain ya. Kalau kita nyebutnya novelty, ada hal yang baru dengan yang lain. Walaupun dia produknya sama, tapi desain gambar kita itu berbeda dengan yang lain gitu ya. Ada satu pembedanya. Nah itu bisa kita daftarkan di desain ini Pak Aprinal kemarin sudah ikut ini masih saya tunggu nih Pak Aprinal teman-teman yang di Grand Jury waktu itu ya, kita daftarkan di desain industrinya gitu. Nah ini kita akan adakan pelatihan terkait itu. Kemudian tata letak ini kita tidak ada, rahasia dagang juga nggak ada, perlindungan taman juga nggak ada, lalu hak cipta ini 5. Jadi Bapak Ibu seluruh karya hak cipta kita, hak kekayaan intelektual kita itu ada nilainya di Sinta. Jadi ini akan menambah nilai Sinta, skor Sinta Bapak Ibu, otomatis itu akan menambah nilai skor Sinta institusi kita. Jadi Bapak Ibu kita sudah selain membantu diri kita secara langsung, tapi tanpa sadar kita sudah membantu juga institusi kita dalam menaikkan skornya gitu. Skor kita di Sinta. Saat ini kita untuk di Politeknik masih berada di level 10 besar, tapi yang terbawah gitu Bapak Ibu. Jadi masih sangat banyak kita berkesempatan untuk menambah poin kita itu di sisi kekayaan intelektual. Jadi kita sangat menghimbau Bapak Ibu, silakan daftarkan seluruh kekayaan intelektual. Jadi kalau yang tadi itu paten sederhana, lalu desain industri itu boleh melekat di paten Bapak Ibu. Jadi satu paten
Itu ada patennya, ada desain industrinya, bisa juga nanti di situ ada hak ciptanya. Jadi satu produk bisa banyak kekayaan intelektualnya. Jadi tidak berarti kalau waktu itu kita digambarkan kayak handphone, Bapak Ibu, handphonenya dipatenkan, aplikasi dalamnya di hak ciptakan gitu ya. Model-model desain lekukan desain handphonenya itu masuk ke desain industri didaftarkan juga gitu ya. Jadi satu produk itu bisa memiliki paten, bisa memiliki desain industri, bisa memiliki hak cipta gitu ya. Jadi banyak yang bisa didaftarkan di satu produk. Jadi Bapak Ibu yang mendaftarkan paten itu juga saya sarankan kalau bisa daftar juga desain industri. Karena begitu Bapak Ibu membuat paten pasti sudah ada gambar teknisnya. Jadi gambar teknis itu didaftarkan. Bisa saja nanti dalam satu paten itu gambar teknisnya banyak. Jadi satu gambar teknis Bapak Ibu daftarkan jadi desain industri. Sekali lagi yang penting ada pembedanya dengan yang lain. Nah, di mana kita mencari pembedanya Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti masuk di website DGIP itu. Saya screen lagi di website DGIP ini Bapak Ibu di bagian home, bagian halaman depannya ya. Nah, di sini ada di sebelah kanan nih Bapak Ibu ya. Ada untuk penelusuran kekayaan intelektual yang sudah daftarkan orang. Di sini ada kata kuncinya apa, lalu merek misalnya PNP gitu ya. Apakah merek PNP itu sudah pernah didaftarin? Ini bisa merek, bisa paten, Bapak Ibu cari di situ gitu ya. Kalau seandainya sudah didaftarkan orang, kita harus punya pembedanya. Nah, ini muncul Bapak Ibu. Oh, beda, Pak Pipop beda ya. Jadi logo PMP sebenarnya belum ada didaftarkan. Jadi bisa yang paling umum tuh misalnya kayak Bapak Ibu Coca-Cola atau sandal Swallow gitu ya. Kalau dia merek gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari. Nah ini sudah berakhir. Ada yang seperti ini. Ini kan merek ya. Merek itu bisa logo, bisa teks seperti ini, Bapak Ibu. Nah ini juga bisa nanti kita daftarkan di sentra KI kita, Bapak Ibu. Ini karena ini merek ini, logo ini terkait dengan UMKM, perusahaan ya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan pengabdian dengan UMKM yang belum punya logo, Bapak Ibu usulkan untuk membantu membuat logonya, lalu daftarkan merek di kita, Bapak Ibu pemegang hak ciptanya. Begitu sudah terbit, nanti akan kita lisensikan. Kita berikan, kita hibahkan maksudnya ya, kita hibahkan ke yang punya, atau kita berikan lisensi bahwa logo itu bisa digunakan seberapa lama gitu ya. Jadi ada semacam surat lisensi dari kita nanti bahwa yang bersangkutan boleh menggunakan logo. Kalau di tempat yang lain Bapak Ibu kalau bikin-bikin seperti itu, kita yang bikin nanti royaltinya bisa dibayarkan ke kita gitu. Bapak Ibu diminta untuk membuat logo sebuah perusahaan, lalu Bapak Ibu daftarkan. Nanti pemegangnya dengan Bapak Ibu, nanti kalau ada royalti, Bapak Ibu bisa dapat. Jadi nanti setelah ini, kita akan membuat peraturan direktur tentang pengelolaan kekayaan intelektual. Seluruh biaya pendaftaran untuk paten sederhana, hak cipta, desain industri, merek, itu akan kita bantu pembiayaannya sampai dia granted ya. Jadi kalau nanti paten-paten sederhana itu Bapak Ibu nanti ada lagi biaya pemeriksaan substansi. Itu akan kita ganti sampai paten Bapak Ibu atau kekayaan intelektual Bapak itu mempunyai nilai ekonomis. Nah, sewaktu dia sudah bernilai ekonomis, maka kita akan membuatkan peraturan direktur Bapak Ibu terkait dengan royalti ya. Jadi royalti yang paling besar untuk Bapak Ibu, tapi karena ini adalah hasil dari penelitian pengabdian kita, tentu kita ada sedikit sumbangsi kita untuk Politeknik. Nah, ini yang belum Bapak Ibu, ini nanti tugasnya Pak Cipto nih bagaimana melakukan hilirisasi dari produk-produk kita gitu ya. Nah, kemarin dari hasil pertemuan juga terkait dengan hasil penelitian kita yang kita hibahkan ke masyarakat, itu harus kita daftarkan dulu hak cipta hak kekayaan intelektualnya. Entah itu hak cipta atau itu berupa desain industri. Setelah itu dapat nomornya, baru kita boleh hibahkan ke masyarakat dan kita berikan lisensi penggunaannya gitu. Jadi masyarakat boleh menggunakan dengan lisensi dari sentra KI. Seperti itu nanti Bapak Ibu ke depannya untuk produk-produk yang akan kita hibahkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapat
perlindungan hukum ya atas produk yang telah kita hibahkan. Mungkin demikian Pak Muklis, Bapak Ibu. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu, masih ada yang diskusikan? Kalau sekiranya tidak ada, karena udah jam 9 Pak Ipi, Ya, kita Mas. tutup. Ya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depannya banyak kekayaan intelektual kita yang terdaftar nantinya dan mendukung daripada indeks daripada Sinta kita di institusi kita. Demikian rapat kita pada hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.